Pemirsa, mimpi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk naik kereta bersama-sama Presiden-Presiden RI disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin Presiden Jokowi bersedia menjadi jembatan yang menyatukan SBY dan Megawati? Selain itu, jika Presiden ke-8 nanti bukanlah sosok yang kerap didukung Presiden Jokowi, akankah Presiden Jokowi masih menyambut baik mimpi SBY agar seluruh pemimpin bangsa menunjukkan kekompakan? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Nusyirwan Sujono serta pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat malam Pak Nusyirwan, Prof. Karim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nusyirwan, jelas sekali SBY mengatakan ia bermimpi suatu hari Pak Jokowi yang datang ke rumahnya ke Cikeas kemudian bersama-sama menjemput Bu Mega di kediamannya. Apakah Presiden Jokowi memang adalah sosok yang tepat untuk dalam tanda kutip mendamaikan SBY Mega? Ya, acuannya tentu apa yang disampaikan dan ditulis di mimpi tersebut ya. Kalau sebuah mimpi itu biasanya sepertinya tampaknya sudah begitu lama ada perasaan keinginan untuk bersama-sama dengan Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Dan mungkin itu di bawah sadar beliau akhirnya muncul menjadi sebuah mimpi. Ya, kalau sebuah mimpi yang baik, tentu kita harapannya mudah-mudahan itu bisa terwujud begitu ya, tanpa dihubungkan dengan keinginan-keinginan yang lain yang mungkin sifatnya politis. Jadi ini saya tidak masuk ke hal yang di balik mimpi, tidak tahu saya, yang bermimpi kan bukan kami. Iya. Tapi Pak Nusyirwan, Presiden Jokowi itu sosok yang tepat nggak sih untuk mendamaikan SBY Mega? Ini di luar konteks mimpi kalau urusan mendamaikan ya, karena kita tidak bisa menerka mimpi tersebut apakah berkaitan dengan mendamaikan atau tidak, atau apakah selama ini dianggapnya tidak dekat sehingga perlu didamaikan. Itu pun juga rasa-rasanya mungkin kita terlalu jauh untuk menilai bahwa mimpi itu berkaitan dengan mendamaikan. Pertanyaan tadi apakah Pak Jokowi akan bisa mendamaikan keduanya. Bahasa konteksnya yang banyak dipakai itu rekonsiliasi Pak Nusyirwan. Kalau rekonsiliasi apakah bisa diterima? Apakah memang Presiden Jokowi sosok yang tepat untuk bisa membuat SBY Mega berekonsiliasi? Dari tentu semua kita ini pernah atau katakanlah sering bermimpi, tidak hanya Pak SBY, tapi semua tentu pernah bermimpi, termasuk Pak Karim atau Anda, Sylvia. Jadi keinginan itu tentu tampaknya sudah lama ada keinginan untuk berjumpa, dan itu biasanya di luar sadar akhirnya muncul di dalam sebuah mimpi. Baik. Jadi itu penekanannya kalau yang saya baca. Ya. Jadi menurut Pak Nusyirwan ini sudah keinginan Pak SBY yang terpendam sejak lama ya. Saya ingin tanya sekarang ke Prof. Karim. Prof. Karim, secara spesifik SBY menyebutkan memimpikan pertama Presiden Jokowi dulu nih yang datang ke Cikeas kemudian bersama-sama kemudian ke tempatnya Bu Mega. Kenapa dibutuhkan sosok Presiden Jokowi untuk menjadi jembatan rekonsiliasi SBY Mega? Nah, dari sisi komunikasi politik justru akar persoalannya apakah ini mimpi, memimpikan atau bermimpi. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia saja atau kamus Diwan Malaysia, antara mimpi dengan memimpikan itu beda. Mimpi itu melihat atau mengalami sesuatu ketika tidur. Memimpikan itu menginginkan sesuatu yang sangat kuat terkait dengan tidur. Jadi kalau saya bisa ingin ke Jakarta, sangat ingin, lalu saya mimpi pergi ke Jakarta. Tapi kalau bermimpi tidak ada hubungannya dengan tidur. Misalnya Martin Luther King mengatakan I have a dream, saya punya mimpi.
ketika kulit hitam, kulit putih tidak lagi ada sekat. Nah, dalam cuitan ini ditulisnya saya bermimpi di suatu hari. Nah, ini ambigu. Apakah sedang bercerita mimpi? Tapi kalau sedang bercerita mimpi kan biasanya saya mimpi tadi malam. Ini nggak ada keterangan tadi malam. Kapan? Nah, di suatu hari kejadiannya. Jadi menurut saya kalau Jokowi mengatakan itu mimpi semua, ya memang responnya seperti itu cukup. Artinya apa? Mimpinya ini kan seakan-akan tidak perlu diwujudkan hari ini. Wong kejadiannya harus sudah ada presiden ke-8 kok. Itu kalau secara letterlock. Tapi paling tidak menurut saya, keinginan terpendam yang kuat itu adalah menyatukan ketiga tokoh ini, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Nah, tetapi sulit meminta Pak Jokowi untuk mendamaikan keduanya. Mengapa? Gini, Bu Mega, Pak SBY bukan hanya presiden di masanya, tapi hari ini keduanya adalah ketua umum partai politik. Maaf, kalau Pak SBY ketua umum tapi ketua dewan pembina, ya sama saja posisinya. Jadi menurut saya, ya karena namanya di suatu hari, mungkin akan lebih baik ketika ketiganya, termasuk Pak Jokowi sudah berhenti menjadi presiden, lalu ketiganya bertemu, hai, minum kopi di Gambir, pulang ke daerah masing-masing. Tetapi intinya adalah menurut saya, mimpi terpendam itu adalah jangan sampai ada dendam politik di antara kita, dan jangan sampai itu kita wariskan. Yang kita wariskan adalah legacy memimpin dan mengelola bangsa. Menurut saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh. Mengapa? Karena Zilvia, dalam kajian akademik, yang berhak menafsirkan mimpi adalah orang-orang yang mendalami psikoanalisis. Dan jangan salah, isu utama dalam psikoanalisis adalah simbolisme. Dan tidak mudah menampilkan simbolisme ini, sehingga dua tokoh psikoanalisis, yakni Freud dan Jung, berbeda pendapat soal simbolisme ini. Jadi tidak akan cukup ada banyak sekarang. Kalau Prof. Karim mengatakan bahwa sulit ya untuk menafsirkan mimpi dari seorang SBY. Tapi ada Rocky Gerung ini yang mengatakan mimpi SBY itu memiliki makna tidak sekedar membangun persahabatan, tapi SBY juga sedang mengingatkan Presiden Jokowi supaya fokus membangun bangsa, tidak perlu lagi cawe-cawe mencari pengganti presiden selanjutnya. Saya ingin minta tanggapan Pak Nusyirwan dan juga Prof. Karim. Nanti usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Metro TV. Pak Nusyirwan, Prof. Karim, kita lanjutkan lagi ya. Menurut salah satu analis politik Rocky Gerung, mimpi SBY itu tidak hanya sekedar maknanya membangun persahabatan, tapi SBY juga sedang mengingatkan Presiden Jokowi untuk fokus membangun bangsa tanpa perlu lagi cawe-cawe soal pengganti presiden selanjutnya. Nah, Pak Nusyirwan, kita tahu belakangan momen-momen kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo itu jadi sorotan. Apakah PDI Perjuangan sepakat Presiden Jokowi baiknya fokus saja dengan urusan bangsa, tidak perlu ikut-ikutan soal capres-cawapres? Ini tentu di luar pembahasan kita soal mimpi kan. Jadi mencawe-cawe itu sudah disampaikan jawabannya oleh Pak Jokowi langsung. Dan kami anggap bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat. Bagaimana mungkin seorang kepala pemerintahan, kepala negara yang masih mengikuti proses ketatanegaraan pemerintahan harus tentunya tetap harus mengawal jalannya proses konstitusi. Memang itu menjadi hal yang bisa dianggap masuk ke wilayah pemilihannya atau katakanlah yang berkaitan dengan personal yang akan maju. Tapi bagaimanapun juga hal yang wajar untuk presiden sebagai kepala pemerintahan untuk tetap menjaga dan mengawal jalannya proses konstitusi itu, karena bagaimanapun itu tetap sampai masa baktinya itu kan sampai 2024 nanti, dan itu penanggung jawab penyelenggaraan proses konstitusi itu ada di presiden, kepala pemerintahan, sehingga terkait dengan terkesan atau katakanlah ikut masuk di dalam proses di dalam pencapresan sendiri,
ya masing-masing tentu bisa melihatnya atau tinjauannya bisa sesuai dengan versinya sendiri-sendiri. Tapi tentu Pak Jokowi sudah paham, sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan sampai batasan seperti apa. Tentu tidak pada posisi kita untuk mengajari sikap yang akan dilakukan untuk menjaga proses konstitusi yang berlangsung tersebut. Itu penilaian saya demikian ya. Jadi beliau sudah menjalani ini hampir 2 periode dan tentu akan berharap memberikan legasi yang baik di dalam menjaga konstitusi untuk kelak di kemudian hari. Karena bagaimanapun itu kan menjadi catatan setiap kepala pemerintahan nanti bagaimana proses mengawal jalannya proses konstitusi tersebut. Ya, kenapa ini saya tanyakan? Karena memang tadi ada pendapat dari Rocky Gerung dan selain itu Prof. Karim memang respons dari Presiden Jokowi terhadap mimpinya SBY juga menarik dicermati. Karena kan menurut Presiden Jokowi mimpi SBY itu adalah mimpi kita semua. Bersama-sama membangun bangsa secara guyup. Tapi kita tahu juga di sisi lain Presiden Jokowi ada kesan menunjukkan like and dislike pada kandidat-kandidat capres saat ini. Jadi pertanyaan saya, apakah pernyataan Presiden Jokowi soal bersama-sama membangun bangsa di satu sisi dan sikap yang terkesan like and dislike di sisi lain itu menunjukkan inkonsistensi? Tidak demikian. Jadi membaca like and dislike itu pun itu yang saya tadi katakan, itu masing-masing kita publik akan bisa menilai dengan persepsinya sendiri-sendiri ya. Tentu saat ini yang dinamika politiknya demikian tinggi memasuki pemilu, tingkat kepekaannya tentu juga tinggi pula. Setiap sikap apapun yang dilakukan oleh kepala pemerintahan tentu akan menjadi pengamatan dan itu kalau pada kondisi biasa-biasa saja tidak dalam memasuki periodisasi pemilu mungkin juga tidak terlalu menjadi perhatian. Tapi memang tidak bisa dihindari bahwa kalau dalam kondisi seperti ini apa saja yang disikapi oleh presiden atau sebuah pernyataan atau katakanlah gestur dan sebagainya. Saat ini banyak sekali para gestur. Bagaimana Pak Karim? Jadi sekarang ini banyak para pengamat. Kalau Prof. Karim bagaimana menjawab pertanyaan saya tadi? Ya, saya pikir ini salah satu kerumitan psikologi komunikasi mimpi ini, gitu ya. Kenapa saya bilang kerumitan? Karena tadi saya bilang kan mimpi itu sesuatu yang esoterik, yang hanya dipahami oleh orang yang mengalaminya. Mungkin juga dia tidak. Oleh karena itu kalau memang ada sesuatu yang sangat diinginkan dalam hal ini bertemu bersama-sama antara Pak SBY, Bu Mega dan Pak Jokowi, mengapa sih harus menggunakan diksi mimpi gitu? Kalau memang tidak dialami dalam tidur. Dan karena apa yang dialami dalam tidur dalam hal ini sangat memimpikannya, maka menurut saya komunikasi langsung itu akan lebih efisien dan efektif. Nah, dari sini saya menduga sepertinya ada hambatan komunikasi yang luar biasa. Ada sumbatan komunikasi yang belum bisa dicairkan. Sehingga meminta bantuan Pak Jokowi, bahkan sampai meminjam energi publik. Kenapa saya bilang meminjam energi publik? Kan sampai harus ditulis di Twitter kan gitu ya. Sebab kalau sesuatu yang bersifat personal, ya sudah bisa telepon, bisa direct message dan lain-lain. Jadi menurut saya ini sebuah pola komunikasi politik yang memperumit karena membawa sesuatu yang real, yang rasional ke dalam wilayah psikoanalisis, yakni mimpi. Nah, jadi gitu saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh gitu ya. Karena kalau dibilang cawe-cawe dengan yang ini menurut saya itu mimpi yang melahirkan mimpi. Atau boleh dibilang dua mimpi yang berbeda, sama-sama benar tapi pada rel yang mimpi melahirkan mimpi. Oke, kapan terwujudnya kita tunggu saja ya. Terima kasih Prof. Karim Suryadi dan juga Pak Nusyirwan Sujono. Itu intinya. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas tapi sudah kami tangkap. Terima kasih Pak Nusyirwan dan juga Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.